Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan di tempat yang mulia ini dengan harapan kita bisa melanjutkan beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari surat Al-Kahfi. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga dari ayat yang ke-22 yang belum kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan para jamaah, karena saat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini mengingatkan kita pada dua hal. Yang pertama, mengingatkan kita akan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Bahkan Ramadan tidak masuk di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini. Yaitu 3 bulan disebutkan secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram yang sudah kita lalui. Sedangkan 1 bulan ini terpisah. Bulan tersebut adalah bulan yang saat ini kita berada, yaitu bulan Rajab. Maka oleh karena itu, dan pernah kita sampaikan berulang kali, ada satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di saat kita berada di bulan hurum atau bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, kita harus lebih ekstra waspada dan hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah mewarning di ayat tersebut, surat At-Taubah ayat 36, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali mendolimi dirimu fihinna, di 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini. Oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, di antara bentuk kedoliman itulah kita harus mampu untuk menjaga kesucian bulan hurum termasuk bulan Rajab saat ini. Beliau menuturkan bahwasanya disebut demikian itu karena setiap ketaatan di bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lain itu akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana pula kemaksiatan sekecil apapun yang kita kerjakan di bulan Rajab ini juga akan dilipat gandakan dosanya. Nah, ini adalah pesan pertama tatkala kita berada di bulan Rajab. Adapun pesan dan kesan yang kedua, di bulan Rajab ini mengingatkan akan dekatnya kita dengan gerbang bulan Ramadan. Oleh karena itu Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi rahimahullahu taala pernah menuturkan jamaah bahwa keberadaan kita di bulan Rajab ini laksana para petani yang sudah menyiapkan masa-masa untuk bercocok tanam, yang nantinya mereka bisa mendapatkan apa yang sudah diimpi-impikan, yaitu panen yang melimpah ruah. Dan kita tahu di dunia ini semuanya butuh proses. Yang namanya manusia mendambakan bisa memiliki keturunan itu juga punya proses yang panjang. Sebagaimana tatkala manusia menginginkan seorang petani mengharapkan mendapatkan panen yang melimpah, ini tidak akan instan, begitu saja langsung muncul apa yang diinginkan. Pasti butuh proses. Makanya Abu Bakar
Al-Warraq Al-Balkhi memberikan ilustrasi bagi orang yang ingin menghadapi bulan Ramadan itu laksana para petani yang butuh proses panjang untuk memanen. Beliau memperumpamakan bulan Rajab ini adalah masa-masa untuk az-zar', masa untuk bercocok tanam, membajak sawah. Layaknya kita seorang petani, Rajab ini adalah masa-masa kita ingin membangun kembali nostalgia kita dengan hari-hari indah, dengan ketaatan-ketaatan yang sudah kita kerjakan pada Ramadan tahun yang lalu. Coba kita ingat-ingat kembali. Mungkin bacaan Al-Quran kita sudah mulai banyak bolongnya. Ini kesempatan emas di bulan Rajab. Pun demikian dengan Qiyamul Lail. Pun demikian dengan seluruh bentuk ketaatan dan amal soleh. Laksana seorang petani ini adalah masa-masa yang membutuhkan pengorbanan kos dan tentunya biaya yang cukup banyak. Baru kemudian bulan depan, bulan Sya'ban, itu diibaratkan adalah bulan untuk menyiangi. Di sini sudah terlihat harapan-harapan ketika tumbuh-tumbuhannya ini sudah mulai terlihat mekar. Mungkin padi sudah terlihat muncul benih-benihnya. Nah, ini adalah di bulan Sya'ban. Adapun bulan Ramadan itu adalah masa panen. Maka laksana kita ya nih jamaah, tatkala kita ini sudah menyiapkan semua persiapan, sudah menyiapkan seluruh perbekalan di bulan Rajab ini, kita tingkatkan grafiknya di bulan Sya'ban, baru kemudian di bulan Ramadan inilah kita berhak untuk menanen berbagai peluang-peluang ibadah yang Allah SWT sediakan kepada kita. Maka laksana seorang petani nggak mungkin tiba-tiba dia mengharap hasil panen yang melimpah kalau sebelumnya ia belum pernah berkurban, tidak pernah mengeluarkan sedikit pun keringat untuk menanam. Maka pun demikian dengan orang yang nantinya diberikan peluang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan inilah masa-masa penting dan urgen bagi kita untuk membekali diri kita dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua bisa memanfaatkan 1,5 bulan atau kurang ini untuk mencari dan membekali diri kita ini dengan bekal yang cukup untuk mengarungi 1 bulan insyaallah ta'ala di bulan Ramadan nantinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai pada ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi ittatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sebenarnya potongan ayat ini jazakallah khair. Sebenarnya dari potongan ayat yang ke-22 ini jamaah dirahmati Allah, 4 faedah sudah kita tuntaskan. Di mana kita dulu menyebutkan faedah yang pertama, siapa yang bercerita? Sayaqulun, ketika mereka bercerita, siapa yang ngomong? Sudah kita bahas. Kemudian berapa jumlah anjing yang menemani Ashabul Kahfi? Ini juga sudah kita bahas dan kita tuntaskan. Pun demikian, kita sebutkan faedah yang ketiga dahulu, ma ya'lamuhum illa qalil. Qur rabbi a'lamu bi ittatihim. Ada satu pesan bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu mengenai jumlah mereka kecuali yang sudah
diisyaratkan oleh Allah. Dan faedah yang ketiga kita sebutkan apa? Bahwa kita ya tidak boleh berbicara tanpa dasar yakni ilmu. Nah, itu adalah faedah yang ketiga. Adapun faedah yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah, kita sebutkan yakni dahulu bahwa seseorang itu dilarang untuk berbicara tanpa ilmu dengan berbagai bentuk. Termasuk mendustakan Allah yakni dahulu. Termasuk membuat satu ritual-ritual ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah berbicara tentang sesuatu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ini semua adalah diantara bentuk-bentuk berbicara tanpa dasar ilmu. Ini 4 faedah yang sudah kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun faedah yang kelima, keenam, dan ketujuh, biidznillah ta'ala, dan ke-8 kita lihat, dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan hari ini biidznillah ta'ala. Ini adalah lanjutan penggalan terakhir dari ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira." Ini wala tastafti fihim minhum ahada. Nah, ini ada 2 penggalan ayat yang sangat penting yang nanti kita akan jabarkan dalam 4 faedah. Melanjutkan faedah yang kelima, keenam, ketujuh, dan mungkin yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira." Mira' itu artinya berdebat. Jangan sekali-kali kalian berdebat atau jadal kecuali mira'an dhahira. Perdebatan yang jelas, yang zahir. Apa tafsirnya? Nanti kita akan sebutkan. Dan apakah memang mira' jadal atau berdebat itu hukumnya haram secara mutlak? Nanti kita juga akan jelaskan. Dan efeknya apa? Pengaruh negatifnya apa kalau seandainya seseorang itu suka berdebat? Apalagi debatnya itu debat kusir. Nanti juga kita akan sebutkan beberapa qaul mutiara hikmah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pun demikian wasiatnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada putranya insyaallah. Baru kemudian di ayat yang berikutnya atau penggalan yang paling akhir, wala tastafti fihi minhum ahada. Jangan sekali-kali kalian minta fatwa, bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Ya, dan itu adalah faedah secara global, secara umum yang bisa kita petik dari 2 kalimat terakhir dari ayat yang ke-20 yakni 2. Kita akan lanjutkan. Ini menjadi faedah yang kelima. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum yani ahada." Apa yang bisa kita petik dari ayat wala tumari fihim illa mira'an yani dhahira? Para ulama yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yani faedah yang sangat penting yani sekali mengenai tafsir mira'. Kita ke tafsir dulu. Karena di sini ada kata-kata mira'. Mira' itu identik yani dengan yani al-jidal. Jidal itu artinya debat secara umum. Nah, tapi menurut tafsirnya ini ternyata al-mira' itu memiliki 2 penafsiran yang berbeda. Yang pertama, ini dari Ibnu Abbas, pun demikian dengan Ibnu Zaid dari kalangan tabi'in, mengatakan fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Janganlah kalian berdebat dalam hal apa? Artinya cukupkanlah ya informasi tentang Ashabul Kahfi berdasarkan wahyu dari Allah. Itu maksudnya. Jadi Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan fala tumarifim, jangan engkau berdebat. Artinya sudah cukup. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Ashabul Kahfi, semuanya itu hanya di surat Al-Kahfi. Yang ada imani, yang enggak ada enggak usah
diperdebatkan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan cukupkanlah dengan informasi tentang Ashabul Kahfi. Gak usah cari-cari. Makanya dulu pernah kita sampaikan ya nih jamaah, ya, bagaimana kritikan pedas dari para ulama-ulama termasuk Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang keberadaan apa? Guanya. Makanya sebagian para ilmuwan dan saintis sekarang kan mencari, terutama para arkeolog. Kira-kira di mana toh? Kalau Gua Hira sudah diketahui tempatnya. Jabal Rahmah yang di situ yakni ada, yakni Gua Hira-nya juga sudah jelas. Jabal Thur, padang apa itu Bukit Uhud, semuanya jelas. Tapi sesuatu yang tidak jelas seperti keberadaan Ashabul Kahfi ini banyak yang kemudian memantik keinginan para arkeolog, para ilmuwan untuk mencari. Karena informasinya itu memang terbatas. Dan ini adalah pesan dari Allah, fala tumari fihim. Sudah cukup kata Ibnu Abbas. Yang ada imani, yang enggak ada enggak usah dicari. Tapi gara-gara banyak para ilmuwan yang mencari, yang akhirnya mereka berbeda-beda pendapat mengenai letak gua Ashabul Kahfi hingga saat ini. Makanya dulu kita sampaikan ya, ada yang mengatakan bahwasanya guanya itu ada di Turki. Ya, di daerah bukit namanya Ephesus. Ada yang mengatakan bukan, adanya itu di Syria, jauh sekali Turki dengan Syria, ya di Damaskus. Ada yang mengatakan enggak, di Skandinavia Utara, daerah Eropa. Ada yang mengatakan enggak, yakni di Gua Batra, yakni di Palestina. Lah ini enggak ada yang satu suara. Maka kalau seandainya kita kembali kepada penggalan terakhir dari ayat yang ke-22, fala tumari fihim, berdasarkan penuturan tafsir dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid, ya sudah cukup. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau tidak ada informasi yang valid dari Allah tentang sesuatu syariat yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada tambahan informasi dari hadis, maka berarti itu menunjukkan tidak penting, titik. Maka nggak usah dicari-cari. Kalau seandainya keberadaan itu penting, hari itu penting, waktu itu penting, tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjelaskan. Itu saja jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih yakni Al-Utsaimin. Makanya Ibnu Abbas mengatakan enggak usah berdebat kusir. Informasi yang ada di dalam Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi itu saja yang engkau yakni imani. Itu maksudnya enggak boleh berdebat. Cukup informasi yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan yang kedua, ini salah satunya dari Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat yang ke-22. Fala tumari, artinya jangan berdebat dalam hal apa? Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu lebih condong larangan berdebat ini adalah jangan sampai perdebatan ini ya yakni hinggap yakni di hati. Itu maksudnya. Itu menurut penuturan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau yang pertama, fala tumarifim illa mira'an dhahira, yang jelas ya sudah itu saja. Yang belum dapat informasi yang valid tinggalkan. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tidak seperti itu. Penafsiran dari ayat ini, fala tumarifim illa mira'an dhahira, itu artinya apa? Berdebatlah silahkan, yang penting ilmiah dan jangan sampai ditaruh di mana? Yang di hati. Itu maksudnya. Makanya di sini kan kalimatnya mira'an dhahira. Mira'an yani dhahira. Lah ini yang menjadikan perbedaan di kalangan yakni para ulama mengenai apa maksud dari mira'an dhahira, perdebatan yang jelas. Ada yang mengatakan artinya perdebatan itu hanya pada informasi yang valid, yang enggak valid tinggalkan. Ada yang mengatakan bahwasanya perdebatan yang jelas kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu artinya yang jelas, yang nampak yakni saja di lisan ya, dengan apa yang nampak pada tubuh kita, enggak usah terbawa emosi apalagi disimpan di dalam yakni hati. Nah, itu adalah maksud dari Syekh Utsaimin. Dari dua ini sebenarnya jamaah dirahmati Allah, kedua-duanya ini saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Karena nanti kita akan bahas di dalam berdebat itu ada etika, ada adab, ada sopan santun yang harus kita pegang teguh, karena itu adalah prinsip.
Karena debat itu jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berdebat itu sebenarnya membawa banyak hal. Dia adalah perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung karena dia menyampaikan ayat dan hadis. Pun demikian, orang yang berdebat itu adalah representasi dari syariat Islam. Kalau seandainya dia acak-acakan, orang akan melihat, oh seperti ini ya akhlaknya orang Muslim. Jadi memang nggak sembarangan. Ada etika, ada adab, dan ada sopan santun yang nanti kita akan sampaikan. Baik, ini adalah tafsir yani dulu dari mira'an yani dhahira. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya berarti yang keenam. Apa hukum berdebat? Apakah hukum berdebat itu terlarang secara mutlak ataukah tidak? Para ulama dan hampir semua para ulama mengatakan bahwasanya debat itu tidak bisa kita pukul rata dengan satu hukum. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan bahwasanya debat itu secara hukumnya harus kembali kepada jenis debat itu sendiri. Karena debat itu yang pertama bisa termasuk debat yang terpuji ya nih jamaah. Berarti kalau yang terpuji kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu antara dua hukum. Kalau enggak sunnah ya yani wajib. Kalau seandainya terpuji. Kalau debatnya itu enggak hukumnya sunnah, berarti bisa jadi debat itu ada saatnya hukumnya apa? Wajib. Itu kata Syekhul Islam Ibnu yani Taimiyah. Lah, jamaah yang dirahmati Allah, kapan debat itu menjadi terpuji? Debat itu menjadi terpuji kalau terpenuhi beberapa yani syarat. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ya, syarat yang pertama itu adalah niat yang tulus. Artinya, dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya itu adalah menjelaskan apa? Menjelaskan kebenaran atau meluruskan kebatilan atau mengingkarinya, antara dua ini. Maka ini adalah syarat pertama ketika seseorang itu berdebat agar menjadi debat yang terpuji, mahmud, al-jidal atau al-mira'ul mahmud, ya, bisa sunnah hukumnya dan bisa wajib, tapi memiliki persyaratan niat yang tulus. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar-benar debat kita itu bukan untuk menampakkan bahwasanya kita ini adalah orang yang paling pandai di dalam mematahkan argumentasi orang lain. Mungkin hujah-hujah kita lebih kuat, mungkin dalil-dalil kita lebih dahsyat, tidak. Benar-benar ingin menjelaskan kebenaran atau meluruskan kebatilan atau mengingkarinya. Jadi memang kembali kepada syarat yang pertama dan ini tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, para ulama menjelaskan agar debat itu terpuji bisa sunnah atau bisa wajib ya nih jamaah. Yang kedua itu adalah para ulama mengatakan mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya ittiba, mengikuti metode Nabi SAW dalam berdebat. Ya, lah aturan dalam debat pada diri Nabi SAW itu nanti dijabarkan pada adab. Nanti ada syarat yang keempat. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Salah satu di antara bentuk debatnya Nabi SAW, lah ini kita langsung gabungkan dengan yang ketiga. Harus memiliki ilmu. Tapi ini enggak ilmu seluruhnya. Karena yang kita butuhkan ini adalah, ya, yang pertama itu adalah ilmu yang diperdebatkan itu harus dikuasai, ya. Dan ini nanti kita akan sampaikan tentang satu syubhat, ya. Jadi yang pertama adalah ilmu yang sedang diperdebatkan. Kalau seandainya pembahasan yang mau kita perdebatkan itu adalah akidah, dia harus memiliki kapasitas dalam ilmu tersebut.
Maka orang-orang sekalipun dia itu pakarnya tafsir untuk sementara minggir, pakarnya fikih untuk sementara minggir. Ini pembahasannya tentang akidah. Meskipun yang berdebat ini memang secara titelnya itu cuma S1 misalnya, sedangkan pakar fikihnya itu sudah doktor, terpaksa harus mangkir dulu, nggak bisa. Ini bukan ilmunya. Ada saatnya kalau seandainya nanti ada perdebatan yang dibahas itu adalah ilmu tafsir, silakan jenengan maju. Lah, ini adalah yakni ilmu. Yang kedua tidak kalah pentingnya itu adalah yakni ilmu debatnya. Lah, ini yang nanti saya kasih garis ini sebagai yakni bentuk bahwasanya kalau kita lihat dalam ilmu yang diperdebatkan ini menunjukkan apa? Kepandaiannya, kecerdasannya. Memang debat itu tidak hanya sekedar retorika saja. Tapi ingat, ilmu yang mumpuni tidak cukup kalau seandainya kita enggak memiliki kapasitas dalam ilmu untuk menguasai audiens, ilmu di dalam mematahkan argumentasi dan hujah itu juga penting. Nah, nanti kita akan sampaikan ada syubhat yang seringkali terjadi dan intisarinya itu terletak pada ilmu debat ini. Taib. Kemudian yang keempat, para ulama mengatakan ya, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini cukup banyak ya nih jamaah. Karena kita ini representasi dari Islam, dari agama. Jadi kalau seandainya kita ngawur, orang-orang yang faham pun akan menjadikan kita ini sebagai patokan. Lu ngomongin ngawur ya, mungkin murid-muridnya seperti itu. Mungkin orang Islam juga nggak jauh beda seperti ini. Kalau seandainya kata-kata yang keluar itu karena terpacu oleh emosi, gara-gara dia itu dicela dan lain sebagainya, dia nggak bisa menahan emosinya, keluar kata-kata kotor, kata-kata binatang, orang yang akan melihat akan bisa menilai, oh ternyata seperti ini ya representasi agama Islam itu. Lah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, akhlak yang mulia ini banyak sekali. Di antaranya ya, ini berkaitan dengan tutur kata. Makanya nanti kita akan sebutkan beberapa dalil akan hal ini. Tutur kata itu kita harus yani jaga. Yang kedua, siapa sangka para ulama mengatakan fashion, yani pakaian. Memang pakaian itu tidak memberikan arti apapun di dalam kita berdebat. Tapi sejatinya penampilan itu juga sangat memberikan arti tentang apa? Sekali lagi, kita ini dutanya orang muslim. Ini juga penting. Yang ketiga itu adalah penuh penghormati orang lain. Taib. Ada takrim, ada takzim kepada orang yang mau didebat. Dan itu nanti kita akan lihat pada diri Nabi SAW, pada Abdullah ibnu Abbas. Ya, kita akan lihat semuanya terpenuhi ini. Bagaimana Nabi SAW juga tidak terpancing emosinya. Ya, Nabi SAW tetap menghormati lawan debatnya. Nanti kita akan yang lihat ini semua. Termasuk yang di antaranya dan masih banyak. Tapi insya Allah akhlak yang mulia ini kan banyak. Bisa tutur kata, bisa pakaian. Ya, pun demikian dalam bentuk unggah-ungguh atau yang namanya sopan santun. Termasuk kata para ulama itu adamu itolatil kalam wa ghorobatil alfaz. Artinya jangan kemudian kita nggak adil, debat dari satu sisi terus saja kita terus. Di sisi lain kadang-kadang kita itu menggunakan ghorobatul alfat, kalimat-kalimat yang tidak difahami. Ya, mungkin ingin menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang intelek. Ini semua subhanallah, semuanya diatur di dalam syariat yani kita 14 abad yang lalu. Jauh sebelum adanya perdebatan-perdebatan yang ada di zaman ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara syarat agar perdebatan itu bisa masuk pada sunnah ataukah yani wajib. Kalaulah itu sunnah yani jamaah ataupun wajib, itu pasti akan berpahala. Jadi nggak akan sia-sia. Taib.
Kemudian dalil. Lah ini yang kita pengen sampaikan. Apa dalilnya? Kalau kita diperbolehkan berdebat asalkan terpenuhi 4 syarat ini. Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl 125. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ini ditujukan kepada para duat, para mubaligh, para pengajar, para guru, termasuk kita orang tua ketika ngajar kepada anak kita sendiri. Ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Artinya secara proporsional. Ya, wal mau'idatil hasanah. Mungkin dengan kata dan tutur kata yang lembut dan indah. Dan yang berikutnya apa? Allah Subhanahu wa taala firman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Jadilhum di sini perintah untuk berdebat, berarti debat pada dasarnya itu diperbolehkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi yang bagus, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Apa kriteria baik? Ini semuanya. Jadi bukan terlarang secara mutlak. Ada dalil yang membolehkan kita berdebat. Asalkan dengan cara yang baik terpenuhi 2 atau 4 syarat. Yang kedua, di dalam surat Al-Ankabut, ya, di dalam surat Al-Ankabut, Fahmi, ayat yang keberapa itu? Pertemuan juz, ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat nggak tahu 38 atau 45. Wala tujadilu, awal juz, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati i'aksan ilal ladina dhalamu minhum. Al-Ankabut ayat berapa? Di awal juz, pergantian juz. Al-Ankabut berapa? Al-Ankabut 46. Taib. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan. Sama juga. Bayangkan, di sini perintahnya itu boleh berdebat dengan siapa? Orang Nasrani dan orang Yahudi. Allah SWT mengatakan, jangan engkau berdebat dengan orang Yahudi, orang Nasrani kecuali dengan cara yang baik. Berarti ada isyarat kita diperbolehkan. Taib. Kemudian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang berikutnya, ya, di mana kita diperbolehkan untuk berdebat. Ada di dalam yakni hadis. Saya akan sebutkan secara umum. Hadis yang pertama itu adalah kisah tentang perjanjian Hudaybiyah. Ini antara siapa? Antara Umar dengan Nabi, nggak sembarangan loh ya. Tapi debatnya bagus di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwasanya Umar memiliki karakter yang seperti itu. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terpancing apa? Yani emosi. Padahal kata-kata Umar itu sudah sampai pada derajat sebenarnya keras. Karena Umar ini mewakili secara umum para sahabat yang belum bisa menerima kenapa kita harus balik ke kota Madinah padahal Mekah sudah berada di hadapan kita. Kenapa kita harus menggagalkan ibadah haji dan harus menunggu beberapa tahun ke depan? Kenapa kita harus menerima kenyataan dengan menerima perjanjian dengan orang-orang kafir sedangkan kita ini di atas kebenaran? Dan itu diucapkan oleh Umar. Ya Rasulullah, nahnu alal haq wa hum alal batil. Bahasa kita itu, kenapa kita harus menyerah? Kita di atas kebenaran. Kenapa kita harus menyerah dengan menerima butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah? Kalau kita lihat ya nih jamaah dirahmati Allah, di dalam hadis ini, hadisnya ini cukup panjang. Isinya itu lebih banyak perdebatan antara Nabi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala yani anhu. Ya, tapi intisarinya akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada, artinya memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab untuk menerima
kenyataan, meskipun kala itu dia juga belum bisa menerima 100%, tapi baru terbukti ini memang bagian dari strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak diakui oleh orang-orang non Muslim. Ya, itu kalau masuk dalam pelajaran yakni Sirah Nabawiyah nanti ada. Ya, ini termasuk bagian dari kepiawaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecerdasan beliau dalam meracik strategi perang. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang lain, saya luput 4. Ya, itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 83. Ini antara Nabi Ibrahim dengan siapa? Yani ayahnya. Ada yang mengatakan itu adalah pamannya. Ya. Lah, ini juga ada. Mulai dari ayat 74 sampai 83 dalam surat Al-An'am. Ini ada perdebatan. Jadi berarti debat itu tidak dilarang secara apa? Mutlak. Tapi subhanallah ya, dulu pernah kita sampaikan Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi yang memiliki ya satu kepiawaian yang dan ini adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Tidak hanya kepada kaumnya, bahkan kepada ayahnya. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-An'am 74 sampai 80 yakni 3. Kemudian yang kelima ada di dalam surat Hud ayat 25 sampai 33. Ini kisahnya siapa? Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh sampai kemudian kaumnya di ayat yang ke-32. Qalu ya Nuhu, yani qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ini sebagai bentuk pengakuan. Setelah perdebatan yang begitu panjang lebar, akhirnya kemudian kaumnya mengaku ya sudah, ya karena sudah terjepit, ujung-ujungnya apa? Ya sudah tunjukkan. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkan kebenaran melalui turunnya mukjizat. Nah, sebenarnya dari beberapa dalil inilah jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan bahwasanya debat itu sebenarnya tidak dihukumi secara mutlak terlarang. Tapi kata Syekh Utsaimin bisa terpuji kalau terpenuhi 4 syarat yang tadi. Dalilnya banyak. An-Nahl Al-Ankabut 46, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi Ibrahim dengan ayahnya, pun demikian Nabi siapa? Nuh dengan ya kaumnya dalam surat Hud ayat 25 sampai 30 yakni 3. Adapun jenis yang kedua ini adalah perdebatan tercela atau yang kita kenal dengan apa? Debatku yakni kusir. Yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah yakni adzan dan bagaimana reaksi dari para ulama mengenai yang kedua ini, jenis yang kedua. Kemudian bagaimana efek negatifnya kalau seandainya kita masih ingin berdebat kusir dan ini adalah bagian dari debat yang bisa membuahkan dosa. Taib, jamaah yang dirahmati Allah, debat yang terpuji ini kalau kita lanjutkan yakni lagi banyak kisah-kisah selain yakni para nabi, pun demikian dengan sahabat yang kita kenal dengan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini langsung pernah mendatangi orang-orang Khawarij. Tidak hanya satu, jadi komunitasnya mereka langsung didatangi oleh Abdullah ibnu Abbas, diajak debat. Semua argumentasi dipatahkan oleh Abdullah ibnu yakni Abbas. Dan itu berlanjut kepada generasi-generasi emas selanjutnya. Kita bisa melihat bagaimana debat ala ilmu hadis. Para pakar ilmu hadis, debatnya itu kadang-kadang untuk menguji sanad. Ya sebagaimana kita tahu ya, Imam Bukhari rahimahullah pernah diuji ya oleh ahli Syam. Setiap orang itu punya 10 pertanyaan, semuanya tentang sanad hadis yang dibulak-balikkan antara matan dengan sanadnya, dan itu mampu dijawab dengan baik oleh Imam Bukhari. Ini debat, maaf dalam tanda kutip, ala ahli hadis. Dan itu berlanjut lagi. Kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak sekali
bantahan-bantahan beliau kepada orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah itu mungkin setara dengan orang-orang ateis yakni saat ini. Sampai kemudian menulis yakni kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah dan lain sebagainya. Pun demikian dengan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tidak hanya orang-orang yang memiliki pemahaman yang keliru terhadap syariat Islam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini berani untuk tampil di luar ring. Yang dihadapi itu adalah orang-orang Nasrani. Makanya dulu pernah kita sampaikan salah satu karya beliau itu adalah Hidayatul Hayra, yaitu kitab yang memuat tentang bantahan debat beliau terhadap argumentasi orang-orang Nasrani di dalam Bible mereka. Dan ini berlanjut hingga saat ini. Baik yang dihadapi itu adalah orang-orang ahlul bid'ah maupun adalah orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ada ilmu kristologi dan lain sebagainya. Maka tentu yang menghadapi kan nggak sembarangan. Meskipun kadang kita mengetahui orang ini kita punya doktor dalam ilmu tafsir, ilmu akidah, tapi berdebat dengan orang Nasrani kok nggak pernah, Ustaz. Lah itu intisarinya tadi saya tulis di sini. Ilmu ya itu ada dua. Yang pertama ilmu yang harus dikuasai, dan yang kedua adalah ilmu debat itu harus dimiliki yani pula. Maka nggak sembarang orang. Mungkin secara hukumnya dia bisa tahu titik kelemahannya ini, tapi terkadang mengenai ilmu tentang retorika, ilmu mantiknya dia belum mampu untuk menguasai. Maka sekali lagi ilmu debat itu layaknya seorang yang berjihad ya nih jamaah. Harus punya apa? Senjata, tidak hanya bondo nekat. Sekali lagi ini representasi. Sebagaimana orang berjihad itu kan sebenarnya ini representasi. Islam jaya secara tidak langsung itu dari orang yang berjihad di medan perang. Sebagaimana tatkala dia tampil untuk menghadapi orang yang di debat. Itu sama. Maka nggak boleh serampangan. Butuh strategi dalam perang menghadapi musuh Allah, juga butuh strategi di dalam debat. Taib. Lah itu yang berkaitan dengan debat al-mahmud atau yang terpuji. Adapun yang tercela berarti lawannya. Makanya para ulama menyebutkan tadi yang penting itu niat. Niatnya sudah enggak karu-karuan. Makanya di dalam sebuah kata mutiara yang indah, di mana kita itu dilarang untuk berdebat liyatabaha bihi, untuk membanggakan diri kita, untuk memenangkan klien kita, untuk mengunggulkan komunitas kita saja. Bukan Islam yang kemudian kita unggulkan. Bukan untuk membela kebenaran. Bukan untuk mengingkari kebatilan. Tapi mungkin barangkali dia debatnya itu hanya untuk cuan. Untuk kepentingan duniawi saja. Nah itu akan menjadi debat yang tercela. Yang kedua, sebagaimana kita sampaikan tadi mutaba'ah. Ini juga tidak terpenuhi. Cara-cara kotor yang dia pakai. Debat-debat ahli filsafat dia praktekkan. Ya, kadang-kadang yang berikutnya di sini nanti ya, itu adalah ilmu. Ilmu nggak penting kadang-kadang itu. Yang penting keras-kerasan. Ya, kuat-kuatan. Yang penting pelotot-pelototan. Lah kalau seperti ini ya nggak usah debat. Duel saja selesai ring. Lah ini yang kadang-kadang kurang kemudian diperhatikan. Yang akhirnya seringkali larinya nanti debat kusir. Belum lagi ketika sudah terciduk kalau seandainya dia itu salah dalam mengungkapkan data, atau dia melakukan pembohongan publik, atau dia itu ternyata hanya sekedar wacana dan klaim semata. Apa yang terjadi? Biasanya ngeles. Karena sudah merasa apa? Malu kalau mengakui kesalahannya. Karena nggak ada gunanya di sini. Sebab apa? Dia nggak punya ilmu sama sekali. Dia hanya bondo nekat dan bondo fisik saja. Yang penting kuat-kuatan ngomong. Ya.
Apalagi yang keempat ini yang kemudian efeknya akhlak, etika itu tidak mendapatkan perhatian yani juga. Kadang-kadang akhirnya tidak ada penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ditunjuk-tunjuklah. Ya mungkin barangkali orang-orang yang dianggap terhormat direndahkanlah. Nah, inilah yang akan menjadikan debat itu tercela. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dan dalilnya ini sangat banyak sekali. Salah satunya ada di dalam surat Az-Zukhruf. Ya, ayat 58. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan kisah ini. Nabi SAW ya, ketika itu pernah menyampaikan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu al-jadal tsumma tala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ini." Tidaklah ada suatu kaum yang tersesat setelah mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah kecuali ketika mereka menyibukkan diri dengan apa? Dengan debat. Tapi bukan debat terpuji, debat ini loh. Ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Baru Nabi SAW mengutip firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 58 menggambarkan bagaimana umat ini kalau sudah terkena fitnah debat tidak memenuhi syarat ini itu seperti orang-orang kafir musyrik yang dulu pernah didebat oleh Nabi. Akhirnya Nabi SAW mending mundur ke belakang, sudah nggak layak lagi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat 58? Ma darabuhu laka illa jadala. Jadi sebenarnya Muhammad itu sudah diingatkan oleh Allah. Orang-orang kafir yang, maaf ya, bahasa pengko itu apa ya kalau dalam bahasa kita itu, Pak? Bandel, ngeyel mungkin bahasa. Mereka sebenarnya gak ingin berdebat secara ilmiah denganmu wahai Muhammad, tapi mereka hanya ingin debat kusir denganmu. Kalau memang demikian, kalau lihat tipikal orang-orang seperti ini, tinggalkan. Kalau kita ladeni, kita yang akan ikut yani arus. Kita yang akan yang rugi. Kadang-kadang kita yang akan tersulut yani emosi. Karena dalam strategi perang, sebagaimana perang menghadapi musuh, nggak selamanya kita harus maju terus. Kadang-kadang mundur itu adalah bagian dari strategi. Nanti kita bisa mukul dari belakang. Sama juga dalam berdebat. Kalau memang orang ini nggak layak, ngapain? Nanti kita akan yani sampaikan insyaallah taala. Ya, di antara orang-orang yang tidak boleh kita ambil ilmunya, wala tastafti fihi minum ahada. Ini pun yang sama. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya fitnah terbesar bagi orang-orang yang setelah mereka mendapatkan hidayah, kata Nabi SAW, illa utul jadal, kecuali di saat mereka itu terkena fitnah suka berdebat. Sembari mengutip madorobu illa jadala, mengingatkan bagaimana dulu orang-orang kafir ternyata mereka itu tidak menginginkan hidayah dariku. Mereka tidak ingin beriman sebenarnya, mereka hanya ingin debat kusir. Contoh yang paling konkret itu adalah apa ya nih jamaah? Kisah Isra Mi'raj. Coba kita lihat. Isra Mi'raj itu subhanallah, kisah sudah nyata. Nabi SAW diminta buktinya apa? Ini loh kafilah yang tadi saya lihat dalam perjalanan. Kurang apa? Ternyata betul, iya. Baitul Maqdis seperti apa? Nabi SAW menjelaskan seperti ini. Padahal Nabi SAW itu nggak pernah ke sana sebelumnya. Loh kok tahu ya? Sudah mereka terjepit. Tapi saking ngeyelnya, illa jadala, keinginannya hanya debat kusir. Ya udah, kita yang nggak pernah menyaksikan, ya, nggak pernah menyaksikan langsung bagaimana engkau itu bisa naik ke langit yang sebelumnya ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Coba insyiqaqul qamar, apa artinya? Belahlah yakni bulan ini. Pertanyaannya, ketika bulan itu benar-benar terbelah, apakah mereka beriman? Ya, sama jadi ini di sini loh. Makanya orang-orang seperti ini, tipikal seperti ini, kalau sudah tahu, sudah. Ini strategi. Nggak perlu untuk diladeni. Kalau seandainya tidak terpenuhi ini, maka hati-hati dengan ini semua ya nih jamaah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah bersabda, ini pakai bahasa Arab ya. Abghadur rijal ilallah, kata Nabi SAW,
al-alad yakni al-khasim. Lah ini seseorang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah itu adalah al-aladul khasim, yaitu orang yang suka berdebat. Tapi ingat ya, debatnya itu bukan debat terpuji. Dan ini adalah orang yang paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebaliknya di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya, orang yang meninggalkan debat, ya, kalau seandainya meninggalkan debat, kusir, itu akan disediakan surga. Berarti orang yang suka debat kusir, maka berarti apa? Yani neraka. Itu adalah mafhum mukhalafahnya, pernyataan yani terbalik. Nabi SAW pernah bersabda, ana zaimun baitin fil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Nabi SAW mengatakan, sekalipun Anda di pihak yang benar, tapi yang kau hadapi ini tidak layak untuk dihadapi, tidak layak untuk didebat, tinggalkan sekalipun engkau itu dicela, sekalipun engkau berada dalam posisi yang benar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan baitun fil jannah. Tapi sebaliknya, kalau engkau tetap ngeyel, maka berarti ini yang kau akan didapatkan. Lah, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara beberapa dalil. Kalau kita kaitkan dengan dalil-dalil dari para ulama cukup banyak, terutama dari mazhab 4. Salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala jamaah, ya, itu pernah mengatakan bahwasanya innamal amru fit taslim wal intiha ila ma fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la tata'adda dzalik. Jadi sejatinya Imam Syafi'i setelah menjelaskan bahwasanya debat itu tercela dan lain sebagainya, maka kewajiban kita itu apa? Kalau tak ada manfaatnya, ya sudah taslim, kita biarkan. Yang penting kita percaya, nggak usah mendebat. Apalagi kalau seandainya kita nggak memiliki bekal ilmu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu pernah istighfar, kata dia, sebagaimana dikutip oleh Az-Za'farani. Az-Za'farani rahimahullahu taala pernah mengatakan, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengungkapkan apa itu? Nadhartu ahlal kalami illa marratan wahidan wa ana astaghfirullah hal adina min dalik. Coba kita lihat. Ini sebagai bentuk penyesalannya Imam Syafi'i. Tidaklah aku pernah mendebat ahlil kalam, orang-orang yang ngeyel, itu pun cuma sekali tok. Padahal kita tahu bagaimana kapasitas keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi ahlul kalam ini memang sedari awal ma dzarabuhu laka illa jadala. Dia pengen beretorika saja, gak ingin menerima kebenaran. Lah, itu pernah terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku pernah menghadapi mereka sekali, tapi aku menyesal. Wa ana astaghfirullahal adzim min dalik. Akhirnya aku meminta ampunan dan beristighfar kepada Allah dari mereka. Jadi bukan berarti orang yang kelihatan pandai itu adalah suka berdebat ke sana kemari, enggak. Sekali lagi, ini laksana perang. Enggak kemudian yang penting babat sana sini situ sebagaimana perang, enggak. Butuh strategi, kapan saatnya maju, kapan saatnya mundur, kapan saatnya juga mengatur strategi kembali, kapan saatnya rehat. Enggak semuanya dibabat. Imam Syafi'i menyadari kalau memang enggak layak ya ditinggalkan. Bahkan dia mengakui menyesal akan hal itu. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala itu pernah mengatakan apa? Laisa hadal jadal minad dini bisyai'. Jadi debat kusir itu sebenarnya tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam agama Islam ini. Artinya itu memang bukan dari syariat kita. Jadal itu baru dibolehkan ketika ada apa? Ketika ada faktor-faktor pendukungnya. Kalau nggak dibutuhkan ya selesai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Tugas kita itu adalah ud'u ila sabili rabbika dengan apa? Hikmah. Kalau hikmah terpenuhi sudah selesai. Kalau enggak mau itu hasanah. Tapi kalau benar-benar harus jadal dengan catatan terpenuhi tadi 4 syarat ini, ya jadallah. Tapi dengan catatan billati hiya ahsan.
Karena ini adalah solusi paling akhir, dan ini nggak semua orang itu diberikan hak untuk berdebat. Makanya Imam Auza'i rahimahullahu taala itu pernah menuturkan, yakni jamaah yang dirahmati Allah. Apa beliau katakan? Idza aradallah biqaumin syarron. Ini penting ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak ikut dalam arus debat kusir yang saat ini sudah menjadi apa, budaya di antara kita. Ya. Kata Imam Al-Auza'i, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada seseorang, kata beliau, langsung kemudian apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan mereka sukat berdebat, wa mana'ahum al-amal. Sedangkan untuk beramal soleh mereka pelit, tapi untuk debat oke. Untuk ibadah dan kajian ilmu mereka malas, tapi untuk urusan debat mereka selalu di garda depan. Kata Imam Al-Auza'i, kalau engkau dapati indikasi seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan hukuman dan azab kepada kaum tersebut, waliyadzubillah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi hukum yang debat sebagaimana di dalam ayat yang ke-22, fala tumari fihim illa mira'an, ini tidak terlarang secara mutlak. Bisa terpuji sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan syarat dan dalilnya, bisa juga tercela sebagaimana ketika syarat-syarat tidak terpenuhi dan ada dalil-dalilnya, pun demikian penuturan dari para yakni ulama. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari debat yakni kusir yang saat ini sudah menjadi budaya. Saya sampaikan. Coba kita lihat. Ya, kadang-kadang warung-warung kopi, subhanallah. Ya, kadang kalau saya pulang ke Gresik gitu ya nggak ngopi sih di warung kopi ya, kadang beli jajan untuk ibu atau mungkin yakni nasi. Subhanallah, kalah pakar-pakar ekonomi jamaah. Politik itu juga dari bahan. Padahal ya Allah, ya afan ya, ilmu juga nggak milik ini sama sekali. Tapi ini kadang kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan menukil dari berita itu saja. Kuat-kuatan dia baca informasi dari internet. Dia bukan pakarnya, kan iman banget. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, 4, 5, 6 dan yang ke-6 ya, 4, 5 dan yang ke-6. Adapun yang ke-6 ini adalah efek negatif dari yakni debat kusir yakni saja. Kalau tadi dari debat yang terpuji sudah jelas yakni pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan apa? Yakni surga bagi yang meninggalkan debat yakni kusir. Berarti dia hanya memilih debat-debat yang terpuji yakni saja. Lah adapun yakni debat kusir ini banyak. Yang pertama, di dalam yakni sebuah wasiat Isa alaihissalam kepada putranya, beliau mengatakan apa? Ya bunaya iyyaka wal mira fa inna naf'ahu qalil. Ya, manfaatnya kecil ya, karena termasuk yakni buang apa? Yakni waktu. Membuang waktu ini. Makanya beliau mengatakan kepada putranya, inna naf'ahu qalil, kata Isa alaihissalam kepada putranya dalam satu riwayat. Iya kawal mira, tinggalkan debat kusir wahai anakku. Fa inna naf'ahu qalil. Naf'ahu yani fa inna naf'ahu qalil. Sedikit manfaatnya, apa yang bisa kita dapatkan? Hanya buang-buang waktu yani saja. Yang kedua, ini Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, mengeraskan apa? Mengeraskan yani hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala yuqassi ya al-qulub, kata beliau. Ya, tambah keras. Karena kita memang tujuannya itu bukan untuk lillahi ta'ala, tapi kalau seandainya kita lillahi ta'ala sebagaimana Umar, coba kita lihat. Sekalipun yang didebat itu Nabi, apa yang terjadi? Efeknya luar biasa sekali. Umar itu tak pernah menyimpan dendam pasca itu. Bahkan semakin cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat kan enggak kan? Ya, itu nanti bisa dilihat. Kalau pasca debat misalnya, kok enggak bertegur sapa, berarti ada yang salah dengan apa? Ya, niat. Lah sebenarnya itu. Tapi Umar enggak kan?
Padahal itu kejadiannya kapan ya nih jamaah? Pada waktu Hudaybiyah. Coba kita lihat pada kejadian-kejadian peristiwa selanjutnya. Sampai yani bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan ikut serta di dalam penaklukan yani kota Makkah. Kalaulah Umar yani kala itu merasa kalah debat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyimpan dendam, istilahnya itu ngambek misalnya, kita nggak akan melihat peran-peran Umar selanjutnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup pasca kejadian peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala apa? Yuqassil qulub wa yuwarrith adz-dhaghain. Ya, ini bisa yani menimbulkan atau memercikkan api yani permusuhan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yuwarrithu adz-dhaghain. Kata Isa alaihissalam kepada putranya, yahiju al-adawa bainal ikhwan, bisa memantik al-adawa permusuhan bainal ikhwan, antara sesama kaum muslimin. Dan masih banyak lagi. Ya kita tahulah, tidak hanya sekedar buang waktu iman, padahal yani semua waktu itu juga akan apa? Akan ditanya. Latus aluna yauma idin anin naim. Yang kedua, hati semakin keras, iman juga. Ya. Dan yang ketiga, permusuhan, dan ini yang seringkali kemudian bisa berlanjut hingga turun temurun ke generasi-generasi yani selanjutnya. Maka oleh karena itu, marilah kita tinggalkan ya debat yani kusir, debat yang tercela ini, karena tidak menimbulkan efek positif, malah sebaliknya tidak akan kita dapatkan kecuali kerugian yang nyata. Taib. Adapun yang ketujuh, yang terakhir yani jamaah dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala firman, wala tastafti minhum fihim ahada. Lah, di sini ada larangan tidak boleh meminta fatwa. Makanya para ulama sepakat bahwasanya faedah yang ketujuh itu adalah yakni dilarang meminta fatwa atau bertanya kepada ya orang yang tidak berilmu. Subhanallah, ini adalah faedah yang penting. Wala tastafti min ahada. Enggak boleh kemudian kita meminta yakni fatwa atau bertanya. Tentu bertanya di sini adalah fatwa ini tentang ilmu apa? Ilmu agama. Tapi nanti ada faedah yang sangat penting dari Imam Malik. Ini tentang pertanyaan ilmu agama ya. Bukan berarti kemudian dalam hal sosialisasi kita juga menghindar darinya. Ini salah. Kita harus yang dibedakan. Ya, dalam ilmu agama ini adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Bukan berarti kemudian kita menutup rapat-rapat untuk bertanya kepadanya, enggak. Kalau seandainya dia itu bukan orang yang punya kapasitas dalam ilmu agama, tapi dia itu punya ilmu dalam bidang IT. Kalau seandainya kita butuh IT, ya tetap kita bertanya kepadanya sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Tapi dalam ilmu agama, kalau dia tidak kompeten, tidak diperbolehkan. Dan itulah faedah yang bisa kita petik dari penggalan terakhir dari ayat yang ke-22. Wala tastafti fihim minhum yani ahada. Lah, sebenarnya menurut yani penafsiran yani jamaah, larangan ini untuk bertanya ini ditujukan untuk tiga. Satu, kepada orang Yahudi. Karena kisahnya ini kan tentang Ashabul Kahfi. Jadi orang Yahudi itu nggak usah ditanya, karena mereka ini suka ngeyel, punya karakter yani suka apa? Memanipulasi data, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Nah, jadi khitobnya ini wala tastafti, jangan sekali-kali engkau itu bertanya menggali informasi dari orang Yahudi. Intinya seperti itu menurut penafsiran yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan jangan meminta fatwa itu kepada orang-orang ahlul yakni kitab. Baik, kenapa di sini Yahudi dulu? Karena kita tahu kan di dalam sabab nuzulnya, kalau kita mengulang kembali dari awal, sabab nuzulnya surat
Al-Kahfi ini kan salah satunya disebutkan gara-gara orang-orang kafir Quraisy itu kan nggak punya kitab suci, nggak punya rujukan. Akhirnya mereka belajar, istilahnya itu adalah mondok kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang tinggal di Yathrib. Di mana mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi, gimana sih caranya untuk menghadapi Muhammad ini? Bagaimana caranya untuk mematahkan argumentasinya Muhammad? Masih ingat ya dulu sebab nuzulnya? Itu kan orang-orang kafir Quraisy ada 3 utusan disuruh untuk belajar kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ini menjadi sebab. Makanya di akhir itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan wala tastafti, jangan. Karena orang-orang Yahudi ini banyak ngeyelnya sudah. Artinya banyak tidak jujurnya dan tidak bisa dipercaya. Yang kedua, ternyata ada yang mengatakan bahwasanya wala tastafti ditujukan kepada alul kitab. Alul kitab ini berarti tidak ada Yahudi, dua-duanya. Baik itu Yahudi maupun yakni Nasrani, dua-duanya. Gak boleh. Apalagi ini tertara tentang perkara apa? Yakni ilmu, yakni agama. Taib. Adapun yang ketiga, dan ini adalah pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu kepada semuanya. Ya, bahkan kepada orang muslim sekalipun yang itu tidak punya kapasitas di dalam bidang ilmu yang ingin kita tanyakan. Semuanya. Jadi jangan sembarangan dalam meminta fatwa, kata Syekh Utsaimin. Baik yang kepada orang Yahudi kita harus ekstra hati-hati. Pun demikian dengan orang Nasrani. Sekali lagi ya, ilmu agama lah ya. Kalau seandainya tentang ilmu-ilmu umum nggak ada masalah kalau memang tidak ada rujukan dari kaum muslimin. Tapi hati-hati. Karena mereka ini pasti membawa ideologi. Tapi jangan lupa, kata Syekh Utsaimin, itu juga jangan juga bertanya tentang ilmu agama kepada orang muslim kalau ia tidak punya kapasitas keilmuan yang mumpuni. Makanya disinilah kemudian terlarangnya ini ditujukan kepada 4 orang. Kalau seandainya itu kepada orang muslim. Ini kita ambil qaulnya dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang pertama, orang yang benar-benar bodoh. Maaf ya, bodohnya ini bukan berarti kemudian nggak pernah sekolah, tidak. Tapi yang bodoh ini artinya tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki ilmu yang ya ditanyakan. Sekalipun dia itu doktor, profesor, tapi kalau seandainya dia ini bukan faknya dalam bidang ilmu agama yang mau kita tanyakan, ya jangan paksa. Dan itu juga berlaku kepada ilmu-ilmu yang lain. Kita pengen yang ditanya ilmu astronomi kepada dokter hewan, ya nggak matching juga. Ya nggak akan mungkin, salah. Sebenarnya yang tercela kita. Tercela lagi kalau seandainya memaksakan si dokter jawab, karena ini bukan keilmuannya. Lah, sama juga dalam ilmu agama juga. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala jangan sekali-kali bertanya kepada orang-orang yang bodoh, artinya dia tidak punya kapasitas keilmuan dalam ilmu itu. Yang kedua, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, jangan bertanya kepada orang-orang yang terbawa hawa nafsu dan suka mengajak kepada keburukan atau kefasikan. Taib. Lah ini. Ya, terutama ini, suka ngajak kepada kefasikan. Jadi dia suka berbuat yani fasik, mungkin suka minuman khamr, atau dia nggak pernah ya menjaga sholat jamaahnya, atau nggak pernah hadir yani kajian dan lain sebagainya. Apalagi dia ngajak-ngajak kepada keburukan. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini kalimatnya mutiara indahnya sangat bagus. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyeleksi diri kita sendiri juga dan tidak serampangan. Ya, karena pertanyaan ilmu agama itu adalah bagian dari agama kita. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Terbawa ya hawa nafsu dan suka mengajak kepada keburukan. Ini enggak layak. Yang berikutnya, yang ketiga, orang yang yani suka berdusta kepada
orang lain, meski kata Imam Malik tidak pernah berdusta atas nama siapa? Atas nama Allah dan Nabi. Artinya kita mengenal dia suka berbohong. Tapi dalam hal apa? Urusan-urusan dunia. Meskipun berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Nabi, nggak pernah sekalipun, Ustaz. Kata Imam Malik, jangan. Ya, karena ini sudah menunjukkan dia sudah tidak masuk, ya, tidak masuk apa? Spesifikasi yang kita inginkan untuk bertanya kepadanya ilmu agama. Dan yang terakhir, nah ini yang paling unik, ya, yang keempat kata Imam Malik rahimahullah taala, dan nanti beliau jelaskan. Yang keempat ini adalah ahli ibadah. Itu ternyata nggak boleh. Kalau seandainya dia bukan ahli, yakni ilmu. Subhanallah. Ini yang paling unik. Dan nanti dijelaskan oleh Imam Malik. Kalau seandainya dia itu nggak punya keilmuannya di bidang ilmu yang ingin ditanyakan, meskipun dia itu profesor di bidang yang lain, wajar. Yang kedua, dia ya secara muruahnya, ya mungkin kewibawaannya sudah jatuh karena dia suka berbuat maksiat, bahkan terang-terangan menampakkan kemaksiatannya di hadapan banyak orang. Mungkin orang sudah mulai menjauh yani darinya, apalagi bertanya sudah nggak enak. Yang ketiga, suka berbohong, karena orang suka berbohong itu kan yani sudah jatuh juga citra dan nama baiknya di masyarakat. Orang pun yani enggan, khawatir yani juga nanti jawabannya ternyata malah di-prank misalnya, karena dia suka berbohong. Nah, tapi ini yang unik. Kata Imam Malik sendiri, jangan bertanya kepada orang yang punya keutamaan, kewibawaan atau ahli ibadah, tapi dia tidak punya ilmu, tapi dalam bahasa Imam Malik dia tidak pernah belajar hadis atau enggak memiliki hadis. Itu kata Imam Malik enggak boleh. Ya. Makanya kemudian yang keempat dan yang terakhir ini jamaah, Imam Malik kemudian ingin menjelaskan, bukan berarti saya tidak menghormati ahli ibadah. Bahkan beliau pernah menuturkan apa Imam Malik? Min syuyukhi man astaski bihim. Ya. Jadi di antara guru-guruku itu adalah orang-orang yang ahli ibadah tapi khusus. Ini passingnya di mana? Ketika kami ingin meminta doa kepadanya, meminta doa loh ya, dalam sholat istisqa, saya pernah meminta kepada mereka, dan mereka adalah salah satu di antara orang-orang yang aku hormati. Menunjukkan apa? Ahli ibadah. Tapi dalam urusan ilmu hadis, ilmu agama, aku nggak pernah menjadikan mereka sebagai standar. Coba kita lihat. Jadi inilah yang menunjukkan bagaimana sikap bijak dan proporsional kita. Dan itu sudah diterapkan oleh Imam Malik. Bukan berarti ahli ibadah berarti sudah tidak dianggap. Enggak, dia pernah mengatakan, aku pernah, bahasa kita masih menggunakan jasa mereka di dalam kita meminta doa-doa mereka di dalam sholat istisqa. Tapi untuk urusan ilmu agama saya bertanya, enggak. Kata Imam Malik, saya enggak pernah meminta mereka atau belajar ilmu hadis kepada mereka karena mereka bukan yakni ahli ilmu. Nah, ini adalah sikap yakni bijak. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, inilah diantara faedah yang terakhir, yang ketujuh, wala tastafti fihim minhum, yakni ahada, jangan salah di dalam kita bertanya, meminta fatwa, terutama di dalam ilmu yakni agama, karena ada larangan dari Allah. Ya, adapun yakni larangan ini diperjelas perkataan dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan semoga tergambarkan yakni kepada kita, kepada siapa saja kita dilarang untuk meminta fatwa dalam ilmu yakni agama. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun yakni kata. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ilmu akidah yang dibahas biasanya para ulama dengan istilah al-istitsna. Ya, al-istisna, ya artinya mengucapkan janji insya Allah. Ya, apa hukumnya tatkala kita itu mengucapkan insya Allah istisna di dalam janji-janji yakni kita?
Lah itu biasanya sering kali kita jumpai di dalam pembahasan yakni akidah, dan itu ada di tafsir ayat yang ke-23. Mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya bisa kita yakni lanjutkan. Ada pertanyaan ya nih jemaah? Nggih, monggo. Ayo, bismillah. Apa? Taib, bahwa janji Allah itu taib. Taib, alasan yang kuat itu adalah tergantung pada kadar keimanan yakni kita. Taib. Sekarang kita bandingkan antara Abu Bakar dengan yakni sahabat yang lain. Ya. Abu Bakar ketika kita ambil contoh sampel yakni tadi Isra Mi'raj yakni misalnya. Abu Bakar ini kan tidak langsung mendapatkan informasi dari Nabi. Ketika ada kisah yang sudah viral bahwa Nabi SAW ini melakukan perjalanan dalam satu malam saja, jarak tempuhnya luar biasa. Mekah, Baitul Maqdis dan itu balik lagi juga dalam satu malam. Maka di dalam, kalau nggak salah di dalam Mu'jam yakni At-Tabrani, ya, kisah ini kan akhirnya kemudian disampaikan kepada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mengumpulkan banyak orang supaya nanti banyak orang yang bersaksi. Benar nggak sih Muhammad ini ngomong seperti yang disampaikan kepadaku? Selesai masalah ini baru kemudian Abu Jahal kan menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum tahu. Abu Jahal ngomong, temenmu ini loh, artinya menunjuk kepada Rasulullah. Itu bercerita gini, A sampai B diceritakan. Coba Abu Bakar ya, Abu Bakar itu langsung tanya balik kepada Abu Jahal, apakah memang seperti itu yang diucapkan oleh Nabi? Iya, aku percaya sudah. Bingung malah Abu Jahal, iki wis nggak ikut ya serta di dalam cerita langsung. Ini cuma saya ceritai saja kok langsung ya ini percaya. Kata Abu Bakar, ini apa? Ini karena apa? Kadar keimannya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar langsung kemudian bercerita, kalau seandainya dalam waktu satu malam itu untuk satu kisah, padahal ayat-ayat itu kan hampir sering turun. Itu saja saya percaya, apalagi untuk satu kisah ini. Padahal ya ini jarak langit ke bumi ini kan butuh apa? Waktu yang cukup lama. Itu saja ayat-ayat sebelum kisah ini sudah turun berkali-kali. Itu saja saya percaya, nggak pernah saya kemudian balik bertanya kepada Rasulullah, ini gimana turunnya ya? Itu nggak pernah, saya langsung percaya. Apalagi cuma cerita Nabi SAW melakukan satu perjalanan dengan begitu cepatnya, ya sudah pasti saya akan percaya. Taib. Tapi ini kan beda dengan beberapa yakni sahabat. Makanya disebutkan dalam Mu'jam yakni Tabrani. Lah disinilah ada yang kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini kan menjadi uji keimanan. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang disebutkan dalam, ada yang meletakkan dan memukul-mukul kepalanya. Artinya apa? Masih bingung, ini bener apa enggak gitu. Lah itu semua kembali kepada apa? Yani kadar, yani keimanan. Taib. Ini tentang berita yang benar. Sebagaimana juga tentang janji kemenangan. Coba kita lihat tentang janji kemenangan di awal-awal surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir fi adnal ardi wa min ba'di ghalabim sayaq fi bid'i sinin. Gak semua loh orang itu percaya. Bagaimana mungkin? Rum ini sudah habis, sudah dilululantakkan oleh kerajaan apa? Kerajaan yakni Persia. Tapi Al-Quran menjelaskan fi bid'i sinin. Bid itu ada yang mengatakan kisaran 3 sampai 10 tahun. Coba kita lihat di dalam tafsir surat Ar-Rum, itu ada ucapan dari Abu Bakar. Abu Bakar yakin banget, sudahlah. Ini janjinya Allah kok. Kita mau ngapa? Tapi hanya salah. Dia menyebutkan angka tertentu tapi ternyata kelewatan. Tapi tetap yakni antara 3 sampai 9 karena Al-Quran mengatakan fi bid'i itu adalah antara 3 sampai 10. Nah, ini adalah bukti
Bagaimana di saat sebagian sahabat masih ada yang benar enggak? Iya enggak? Tapi Abu Bakar langsung begitu yakinnya, pasti setelah berapa tahun ini. Meskipun salah prediksi tapi benar-benar akhirnya Rum itu menang, balik untuk meluluhlantakkan apa? Kerajaan yakni Persia. Lah itu semuanya kembali kepada apa? Yakni kepada kadar, yakni keimanan. Contoh konkret yakni lagi. Termasuk yakni diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Coba kita sampaikan kepada semua orang saat ini riba itu ya kalau seandainya ngaji ini ya, tapi ini campur-campur Pak. Wah, saya tak pikir-pikir dulu Ustaz. Mungkin ada yang oh ya saya siap. Ada yang mengatakan saya nunggu pensiun. Kan macam-macam alasannya. Berarti kembali kepada apa? Padahal ini sudah dikatakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret ya udah terakhir ini. Itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala firman tentang syariat hijab. Apakah orang-orang yang maaf saudara-saudara, saudari-saudari kita muslimah yang berhijab, mereka itu tidak paham? Kadang-kadang paham. Tapi kenapa ada yang langsung celep tinggalkan itu langsung menutup rapat? Ada yang kemudian masih nunggu, ada alasan masih belum siap. Saya lagi proses menjemput hidayah, nggak tahu, kan macam-macam. Jadi itu tergantung kepada apa? Tingkat, yakni keimanan, ya terhadap berita-berita yang ada di dalam Al-Quran Sunnah. Baik yakni berita tentang kepastian jannah, berita tentang turunnya pertolongan Allah, berita tentang perkara-perkara gaib, itu semuanya akan kembali kepada kadar keimanan kita, yakni masing-masing. Ya, salah satu di antara poin penting itu adalah istislam yakni tadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan innamal amru fil taslim wal intiha. Yang penting kita menyerahkan. Kalau memang Allah mengatakan demikian, seret ya sudah. Di dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak boleh menimbang-nimbang, larangan tinggalkan, perintah laksanakan. Sebagaimana ada di dalam surat yakni An-Nur, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama kana qaulul mu'mina idza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na yakni wa ata'na." Ya, mudah-mudahan kita belajar banyak dari Abu Bakar As-Siddiq yakni agar ini menaikkan ya tingkat dan level yakni keimanan. Ketika nanti kita dihadapkan pada perintah maupun larangan baik dari Al-Qur'an atau sunnah, itu akan yakni bisa mengukur di titik dan level berapa tingkat yakni keimanan yakni kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada faedahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan di pertemuan terakhir sepertinya ya. Atau enggak ya? Belum ya. Pertemuan terakhir Februari kayaknya. Tapi Maret itu saya enggak tahu. 10 kalau enggak salah itu jadwal kita. Ya, Ahad kedua. Tapi kalau seandainya besoknya Ramadan lah itu nanti akan kita koordinasikan dengan ya, takmir di Maretnya. Kalau Februari masih ada kesempatan sekali biidnillahi dan semoga tidak ada yani udzur. Demikian semoga bermanfaat dan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.